Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Paya Belajar. Oke, kita lanjutkan tutorial Microsoft Excel. Kali ini kita akan menggunakan beberapa rumus di Excel yang biasanya sering digunakan atau ditanyakan pada saat tes admin perkantoran. Oke, langsung saja kita mulai praktikumnya. Oke, di sini saya sudah menyediakan satu file contoh, di mana file contoh ini berisi tabel tentang data siswa di kelas, berisikan nama siswanya, kemudian jenis kelamin, mata pelajaran matematika, IPA, IPS, kemudian total nilainya, rata-rata nilai, dan status. Nah, di sini biasanya itu kita diminta untuk menggunakan beberapa rumus. Contohnya di sini kita ingin menghitung total nilai. Untuk menghitung total nilai di Excel kita bisa menggunakan rumus sum. Caranya ketikkan sama dengan kita ketikkan sum buka kurung, kita blok nilai yang akan kita totalkan, yaitu nilai matematika, IPA, dan IPS, kemudian tutup kurungnya, tekan enter. Oke, ini adalah untuk menghitung total nilai mata pelajaran. Untuk data berikutnya tinggal kita copy, kita tarik ke bawah. Oke, ini adalah total nilai dari setiap siswa. Selanjutnya kita diminta misalkan untuk menghitung rata-rata nilai. Untuk menghitung rata-rata nilai, itu kita menggunakan rumus average ya, di dalam Excel. Caranya ketikkan sama dengan ketik average, kemudian buka kurung, kita blok nilai matematika, IPA, dan IPS-nya, kemudian tutup kurung, tekan enter. Oke, ini rumus untuk menghitung rata-rata. Kita menggunakan perintah average. Untuk data berikutnya tinggal kita copy ke bawah. Oke, ini dua rumus, yaitu sum dan average. Selanjutnya kita menggunakan rumus count. Count ini digunakan untuk menghitung jumlah data yang ada di sini. Nah, misalkan di sini count, sini diminta banyak murid di kelas. Nah, untuk menghitung banyak murid di kelas, kita bisa menggunakan perintah count. Ketikkan sama dengan count, buka kurung, ya, kita bisa menggunakan salah satu kolom yang ada di sini, kita misalkan di sini, kita blok, tutup kurungnya, tekan enter. Oke, berarti di sini banyaknya murid di kelas itu ada 10 murid. Kalau kita ingin menggunakan count berdasarkan referensi data nama murid berupa teks, kita bisa menggunakan count E. Misalkan ketik sama dengan count E, buka kurung, kita blok nama siswanya, tutup kurungnya, tekan enter. Oke, ini untuk menghitung jumlah data menggunakan count atau count E. Kalau count kita menggunakan data berupa numerik, kalau dia count E itu datanya berupa teks ya. Oke, selanjutnya kita diminta untuk menghitung nilai rata-rata tertinggi. Untuk nilai rata-rata tertinggi berarti kita menggunakan max atau max ya. Jadi di sini kita sudah mendapatkan nilai rata-ratanya. Caranya kita ketik sama dengan kita ketikkan perintah max buka kurung, kita blok nilai rata-ratanya. Nanti dia akan menghitung atau mencari nilai rata-rata yang paling tinggi. Tutup kurungnya, tekan enter. Oke, ini adalah untuk menentukan nilai rata-rata tertinggi menggunakan fungsi max. Ini rata-ratanya. Dengan menggunakan fungsi max, maka dia akan menentukan nilai yang paling tingginya berapa, yaitu 88,7. Kebalikannya adalah untuk menentukan nilai rata-rata terendah. Berarti kita menggunakan fungsi min. Ketikkan sama dengan min, kita blok nilai rata-ratanya, buka kurung dulu. Kita blok, kemudian tutup kurungnya, tekan enter. Oke, ini adalah untuk mencari nilai rata-rata terendah. Jadi kita menggunakan fungsi min. Berikutnya adalah kita menentukan status dari siswa ini, yaitu statusnya lulus atau tidak lulus berdasarkan nilai. Jadi misalkan nilai yang ditentukan, di sini ada nilai rata-rata, ya. Jadi ini berdasarkan acuannya nilai rata-ratanya. Jika nilai rata-rata 65 sampai 100, berarti status di sini isinya lulus. Kemudian kalau dia di bawah 65 berarti tidak lulus. Nah, untuk menentukan ini kita menggunakan fungsi if. Caranya kita ketikkan sama dengan, kemudian kita ketikkan fungsi if, buka kurung. Nah, ini diminta logical testnya. Logical testnya itu adalah nilai rata-ratanya. Jika nilai rata-rata lebih besar sama dengan 65, maka kita kasih nilai value if true-nya jika dia benar, itu adalah lulus. Kemudian pakai petik
koma. Kalau dia salah, false-nya, berarti nilai rata-rata ini tidak lebih besar sama dengan 65. Berarti kita buat perintahnya untuk mencetak tidak lulus. Ketik, tutup kurungnya, tekan enter. Oke. Ini adalah untuk menentukan status lulus dan tidak lulusnya. Untuk data siswa ke bawahnya tinggal kita blok. Oke. Ini adalah menghitung status atau menentukan status dengan menggunakan fungsi if. Selanjutnya kita akan mencari banyaknya murid yang lulus. Jadi di sini kita ingin mencari banyaknya murid yang lulus berdasarkan status ini. Jadi kita bisa menggunakan fungsi count if. Jadi kita ketikkan count if di sini dia diminta ranknya adalah statusnya ini, kita rank, kemudian kita diminta ranknya itu koma, ranknya adalah yang lulus, jadi kita ketikkan lulus, tutup kurungnya, tekan enter, maka dia akan menghitung jumlah murid yang lulus. Itu kita lihat di sini secara manual 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, untuk menghitung banyak murid yang lulus kita bisa menggunakan count if. Count if. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah total nilai murid yang lulus. Jumlah total nilai murid yang lulus berarti kita menghitung jumlah total nilai murid yang lulus ini. Ya. Jumlah total nilai murid yang lulus. Kita menggunakan fungsi sum if. Jadi di sini ketikkan sama dengan sum if buka kurung, itu diminta rank. Apa yang di rank itu adalah kita menghitung yang lulus atau tidak lulusnya di sini. Kemudian dia diminta untuk menentukan yang lulus saja, lulus, koma. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk rank sumnya apa, yaitu total nilainya. Jadi dia akan menjumlahkan total nilai murid yang lulus saja. Tutup kurungnya, tekan enter. Jadi total murid yang lulus, total nilainya berdasarkan murid yang lulus ini itu adalah 1,427. Oke, berikutnya adalah untuk menentukan rata-rata nilai murid yang lulus. Jadi berdasarkan nilai rata-rata murid yang lulus ini. Pertama kita menggunakan, kalau tadi jumlah menggunakan sum if, kalau rata-rata berarti kita menggunakan average if. Jadi ketikkan sama dengan average if, kita diminta rank berdasarkan statusnya ini lulus tidak lulusnya. Kemudian koma, kita diminta untuk mengisikan kriterianya, itu yang lulus saja. Kemudian koma, diminta rata-rata ranknya. Jadi di sini nilai rata-rata yang akan kita cari. Itu kurungnya, tekan enter. Oke, ini adalah nilai rata-rata dari murid yang lulus, yaitu 79,3. Oke, ini adalah beberapa rumus yang sering digunakan biasanya kalau kita ikut tes admin. Oke, selanjutnya rumus yang sering digunakan juga dalam tes penerimaan admin perkantoran itu biasanya penggunaan VLOOKUP dan HLOOKUP. Di sini ada contoh tabel pegawai dalam bentuk kolom seperti ini, kemudian ada tabel pegawai juga dalam bentuk baris seperti ini. Oke, kita menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP. Kalau kita menggunakan VLOOKUP berarti data referensinya dalam bentuk kolom. Kalau dia HLOOKUP berarti data referensinya itu dalam bentuk baris seperti ini, panjang seperti ini. Oke, langsung saja di sini diminta kita ingin mencari lokasi berdasarkan employee ID. Oke, langsung saja kita di sini diminta untuk mencari data lokasi berdasarkan employee ID-nya. Di sini sudah diketahui employee ID-nya, kita menggunakan VLOOKUP, vertical lookup sama dengan VLOOKUP. Kemudian buka kurung, lookup value-nya, kita klik employee ID-nya, kemudian koma atau titik koma sesuai dengan format di komputer kalian. Selanjutnya kita diminta untuk memblok tabel array-nya. Di tabel array kita blok di sini array-nya. Kemudian jangan lupa tekan F4 untuk mengunci. Selanjutnya ketik koma lagi, di sini diminta untuk kolom indeksnya, kita mencari lokasi, kolom indeksnya ada di kolom berapa, 1, 2, 3, berarti kita ketik 3, koma lagi, kemudian kita pilih false atau 0, tutup kurungnya, tekan enter. Ini untuk mencari lokasi berdasarkan data dalam bentuk tabel kolom seperti ini, kita menggunakan
vertical lookup atau VLOOKUP. Data berikutnya tinggal kita copy. Oke, selanjutnya yang kedua, kita mencari di sini ada salary. Salary ya, berdasarkan namanya. Oke, di sini sama kita menggunakan VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Kemudian kita diminta lookup value-nya, kita pilih namanya berdasarkan nama, koma, kemudian kita blok tabel array-nya. Dilihat ini mencari berdasarkan nama, langsung saja kita blok berdasarkan namanya. Selanjutnya koma, jangan lupa F4, tekan F4, koma, kolom indeksnya salary ada di 1, 2, 3, kita ketik 3, koma, false atau 0, tutup kurungnya, tekan enter. Oke, ini Yannas, ini salary-nya, Yannas mana nih? Oke, salary-nya 18.276, data berikutnya tinggal kita copy. Oke, ini penggunaan VLOOKUP. Selanjutnya kita menggunakan HLOOKUP. HLOOKUP ini tabelnya seperti ini, dalam bentuk baris seperti ini. Oke, di sini contoh kasusnya diminta untuk employee ID 102 ada di departemen apa. Oke, langsung saja kita menggunakan HLOOKUP, ketik sama dengan HLOOKUP, diminta lookup value-nya, di sini 102, kita ketik koma, kemudian kita blok tabel referensinya. Referensinya kita blok, jangan lupa tekan F4 untuk mengunci kalau datanya lebih banyak yang mau kita copy. Kemudian ketik koma, selanjutnya row index-nya. Kalau tadi kolom indeks, sekarang row index-nya ya. Row index untuk mencari departemen, berarti departemen itu ada di baris berapa? 1, 2, 3, berarti baris ketiga. Ketik 3, koma, 0 atau false, tutup kurungnya, tekan enter. Oke, employee 102 itu ada di departemen marketing ya. Selanjutnya, berapa gaji employee dengan ID 105? Oke, sama kita menggunakan HLOOKUP, sama dengan HLOOKUP. Kita diminta di sini lookup value-nya yaitu 105, kemudian koma, kita blok, tidak diminta berapa gajinya, kita blok tabel referensinya, tekan F4 mengunci tabelnya, kemudian koma, row index-nya salary ada di 1, 2, 3, 4, ketik 4, koma, false atau 0, tutup kurungnya, tekan enter. Oke, gajinya adalah 70.000 untuk ID 105, salary-nya 70.000. Ini penggunaan VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke, rumus berikutnya kita lihat contoh kasusnya yang sering dipakai juga pada saat tes. Nah, di sini lihat penggunaan penggabungan. Misalnya di sini ada kolom jenis sekolah, nama sekolah, keterangan. Di sini diminta untuk nama lengkap sekolahnya. Berarti penggabungan antara kolom jenis sekolah, nama sekolah, dan keterangan. Untuk menggabungkan kita bisa menggunakan perintah concat. Caranya ketikkan sama dengan concat. Oke, concat buka kurung, kemudian kita klik jenis sekolahnya, kita menambahkan jenis sekolah, kemudian ketik koma. Oke, supaya ada spasi kita tambahkan spasi. Caranya pakai petik, kemudian spasi, tutup petiknya, koma lagi, kita blok lagi nama sekolah, kemudian koma, kita petik lagi, tambahkan spasi biar ada spasi, ada jarak, koma lagi, kemudian kita blok keterangan, tutup kurungnya, tekan enter. Oke, ini untuk menggabungkan teks atau kolom menggunakan concat. Data berikutnya tinggal kita copy. Oke, selanjutnya di sini kita misalkan ada data yang berantakan di sini. Nah, ini kita copy saja di sini. Oke, di sini kita buat berantakan. Di sini ada M misalkan, di sini ada angkanya besar. Oke. Nah, ini data berantakan misalkan. Di sini diminta untuk mengubah teks ini menjadi huruf kecil. Nah, untuk di Excel untuk mengubah huruf kecil kita menggunakan lowercase, ketikan sama dengan ketikan lower. Oke, tinggal kita blok teks yang akan kita ubah huruf kecil, tutup kurungnya, tekan enter. Berikutnya kita ingin diminta untuk mengubah huruf besar semua untuk teks ini. Huruf besar kita menggunakan upper. Oke, kita blok teksnya, tutup kurungnya. Nah, yang terakhir adalah huruf besar di awal kata, berarti nama huruf besar. Oke, huruf besar di awal kata kita menggunakan proper. Oke, kita blok teksnya, tutup kurungnya, tekan enter. Oke,
Ini adalah penggunaan huruf besar, kecil, ataupun huruf besar di awal kata di dalam Excel. Oke, ini adalah beberapa contoh rumus yang biasanya sering digunakan untuk tes Microsoft Excel. Oke, demikian kita cukupkan. Kita ketemu lagi di tutorial Microsoft Excel berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.